Halo, Syahrul Yassin Limpo puluhan tahun aktif di Golkar. Pernah menjadi Bupati Goa 2 periode. Dan Gubernur Sulsel 2 periode juga. Karir politiknya lumayan mulus. Di akhir jabatannya sebagai gubernur, dia pindah ke Nasdem, langsung jadi Ketua DPP Nasdem pada tahun 2018. Pada akhir 2019, Jokowi mengangkat dia menjadi Menteri Pertanian. Saat jadi menteri, penghargaan dari KPK pun didapatkan. Sampai 3 kali penghargaan dari KPK itu. Wow, luar biasa. Penerima penghargaan dari KPK tapi terjerat korupsi. Kasusnya pun mencengangkan. Luar biasa kan? Kasus korupsi SYL memang bukan main. Semakin dahsyat karena terkait dengan Firly Bahuri. Kaitannya dengan ketua KPK itu bikin geleng-geleng kepala. Ketua KPK yang kontroversial itu 3 kali memberikan penghargaan anti korupsi. Untuk kepemimpinan SYL di Kementerian Pertanian. Ada penghargaan anti gratifikasi terbaik. Lalu, penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik 2019. Dan sertifikat Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Kok bisa ya? Padahal dugaan korupsinya berlangsung sejak tahun 2020. SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Dugaan korupsinya sejak tahun 2020. Tapi Firly Bahuri 3 kali kasih penghargaan anti korupsi. Sosok Firly Bahuri sendiri memang kontroversial. Pelantikannya sebagai Ketua KPK diwarnai aksi unjuk rasa. Banyak aktivis anti korupsi tidak percaya kepadanya. Sebelumnya, Firly pernah ditugaskan menjadi Deputi Penindakan di KPK. Di jabatannya itu, wewenang Firly sangat besar. Dia mengurus seluruh aspek penindakan kasus korupsi. Tapi, jabatan Firly sebagai Deputi Penindakan tak berlangsung lama. Dia kembali ke Polri setelah menghadapi masalah pelanggaran etik. Setelah tersingkir dari jabatan itu, Firly malah kembali ke KPK sebagai ketuanya. Baru menjadi pimpinan KPK, dia langsung melakukan pelanggaran etik lagi. Kini, pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri itu dilaporkan oleh SYL. SYL melaporkan pemerasan terhadap dirinya.
Pemerasan itu terkait perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Firly kasih penghargaan anti korupsi kepada SYL. Lalu, SYL ditangkap KPK. Kemudian SYL melaporkan Firly ke polisi. Drama banget ya. Uang rakyat dimain-mainkan. Uang negara dijadikan bancaan. Untuk memperkaya diri mereka. Untuk kemewahan keluarganya. Untuk bayar cicilan mobil mewah. Untuk sawer biduan dangdut. Untuk tagihan kartu kredit. Untuk ibadah pribadi, umroh dan kurban. Untuk biaya perawatan kecantikan. Uang negara dinikmati oleh istri, anak, dan cucunya. Ya, untuk ulang tahun dan sunatan cucunya juga. Fakta persidangan menyebut anak-anak SYL. Anak pertama SYL adalah Indira Cunda Tita Syahrul. Kini berusia 44 tahun. Indira pernah jadi kader Partai Amanat Nasional dan terpilih menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Pada tahun 2018, Indira mengikuti ayahnya pindah ke Nasdem. Dia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Garda Wanita Malahayati Nasdem. Saat ini, Indira menggantikan Rafsel Ali sebagai anggota DPR RI. Ali meninggal dunia pada tanggal 9 April tahun 2023 lalu. Indira juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik sejak tanggal 25 Agustus tahun 2020. Anak kedua SYL adalah Kemal Redindo Syahrul Putra. Dia kini berusia 42 tahun. Pernikahan Kemal dengan Rizka pada tahun 2013 diketahui publik berlangsung megah. Apalagi Rizka Mulfiati adalah anak dari Lutfi Halide, yang ketika itu menjadi Kadis Pertanian dan Hortikultura Sulsel. Saat ini, Kemal menjabat sebagai PLT Kadis Ketahanan Pangan Sulsel. Dia ditunjuk untuk menggantikan Kadis yang pensiun. Sebelumnya, Kemal bertugas sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata Sulsel. Setelah itu, dia dimutasi ke Dinas Ketahanan Pangan pada akhir 2021. Jabatan lain Kemal adalah Kadis Pendapatan Daerah Goa tahun 2017. Di tahun itu, dia juga diangkat menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sulsel. Pada Maret tahun 2019, Kemal menjadi Pelaksana Harian Kepala Bapenda Sulsel. Tonan heran juga, mereka sudah punya jabatan yang bagus-bagus. Kok masih menikmati uang negara secara tidak sah dari ayahnya? Enak ya jadi pejabat tinggi di Indonesia. Ketika rakyat menghadapi kesulitan hanya untuk bertahan hidup saja. Korupsi pejabat tidak tanggung-tanggung. Untuk kenyamanan dan kemewahan hidup keluarganya. Bahkan hasil korupsinya ada yang mengalir ke partai juga. Waduh, seberani itu Syahrul Yassin Limpo ini.
Apakah karena dia merasa bisa dekat dengan Firly Bahuri? Dekat dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi supaya bisa korupsi. Ternyata sehebat itu dan sebejat itu aparat pemerintah kita.